Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang datang dalam rupa manusia, terpujilah Engkau dalam setiap keagungan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Allah agar kami boleh meneladani firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudari, penghormatan dan nama baik merupakan salah satu pencapaian yang diinginkan manusia. Apalagi orang Batak, pencapaian nama baik, penghormatan atau hasangapon merupakan salah satu dari 3 cita-cita dalam kehidupannya. Hal ini juga terlihat dari pengikut Yohanes Pembaptis yang begitu mengagungkan Yohanes Pembaptis, menginginkan agar nama Yohanes Pembaptis menjadi satu-satunya yang diagungkan di kalangan mereka. Ketika mereka melihat Yesus juga membaptis sama seperti Yohanes Pembaptis, para pengikutnya datang kepada Yohanes Pembaptis dan mengatakan ketidakterimaannya terhadap perbuatan Yesus. Mereka tampaknya takut jikalau Yohanes Pembaptis kalah pamor dari Yesus. Mereka merasa bahwa Yohanes Pembaptis adalah guru terbaik mereka yang lebih baik daripada seorang anak tukang kayu. Situasi ini boleh saja dimanfaatkan oleh Yohanes Pembaptis jika seandainya dia adalah seorang yang haus akan ketenaran, nama baik ataupun pujian. Tetapi tidak demikian dengan Yohanes. Ia malah memanfaatkan keadaan ini untuk memberitakan pengajaran tentang Kristus. Ia mengajarkan bahwa semua yang ia lakukan adalah pewartaan untuk menyambut dan mempersiapkan pengenalan orang-orang kepada Kristus. Ia katakan bahwa sebagai pewarta akan Kristus, dia yang adalah pendahulu dalam memberitakan tentang Kristus harus semakin kecil, dan Kristus yang diberitakan itu harus semakin besar dan diagungkan. Yohanes Pembaptis mengarahkan semua pengikutnya agar menyerahkan dirinya menjadi pengikut Kristus. Yohanes mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah kepenuhan dari keilahian Allah yang hadir di dunia ini. Ia datang dalam rupa manusia agar menjadi sama dengan manusia. Keberadaannya sebagai manusia tidak menghilangkan keilahian yang ada pada dirinya. Sekalipun ia datang dalam wujud manusia dan merengkuh semua keterbatasan manusia, dia adalah Mesias yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus, ia menerima Bapa di surga dan akan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, percaya dan terimalah Yesus Kristus sebagai yang maha kuasa dan penyelamat kehidupan kita. Pakailah pula kehidupanmu sebagai pelayanan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan, sebab kehidupan kita ini bersumber datangnya dari Dia. Maka apapun yang kita miliki, bagaimanapun kehidupan kita, semuanya harus menjadi mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, panggilan kita di dunia ini adalah panggilan untuk mewartakan Kristus. Maka sebagai pewarta, sama halnya seperti dengan Yohanes,
Biarlah kita semakin kecil, tetapi Tuhan harus semakin besar. Biarlah kita semakin merendahkan hati, tetapi Tuhan harus semakin diagungkan. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu miliki, biarlah semuanya itu tidak menjadi kesombongan, keangkuhan, kepogahan bagi diri kita sendiri, melainkan semuanya harus menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pakailah hidup kami ya Allah sebagai kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Ajar kami ya Allah untuk merendahkan hati kami kala skala godaan untuk menyombongkan diri itu muncul. Biarlah kami bangga akan prestasi kami, tetapi tidak menjadi sombong dan angkuh. Biarlah kami Bapa di surga bersukacita dan memuji diri kami atas segala setiap optimisme yang boleh ada pada diri kami, tetapi tidak kiranya menjadi kepogahan di hadapan-Mu. Biarlah kami merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan biarlah saja nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam kehidupan kami ini, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian pada kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan melalui kehidupanmu. Shalom.